Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1667 sampai tahun 1669. Bab 1667, News from Yuanhe Xuansheng. Landon Shen terkejut, wanita ini terlalu pintar untuk menjamin bahwa dia tidak akan memainkan trik apapun. Mengambil nyawanya secara alami mudah, tetapi Landon Shen pasti tidak akan melakukannya. Dendam antara dia dan Murong Mingyue telah diselesaikan. Wanita ini membantu dirinya sendiri kurang lebih beberapa kali, dan Landon Shen mengikuti kata hatinya dan tidak akan membunuh Murong Mingyue. Singkirkan teknik mempesona Anda, putra ini sama sekali tidak tertarik pada Anda. Tapi karena Anda mengatakannya, saya akan dengan enggan mendengarkan apa yang ingin Anda katakan. Landon Shen mengangkat bahu. Sudut mulut Murong Mingyue melengkung, dan dia tersenyum ringan. Mingyue sangat tersentuh oleh kepercayaan putranya. Berani bertanya kapan putranya datang ke Tianhai, kejadian ini belum diungkapkan, kan? Huff. Kamu tidak perlu khawatir ketika aku datang. Ketika pemuda ini datang, dia menghancurkan cabang aliansi di benua liar. Meskipun biksu aliansi sepenuhnya dibunuh olehku, diperkirakan bahwa ini masih akan terjadi. Terkena. Kata Landon Shen acuh tak acuh. Oh. Tuan Shen harus berhati-hati. Bagaimanapun, payung mutiara Hunyuan ada pada Anda. Jika posisi Anda terbuka, Anda mungkin menjadi sasaran oleh Yuanhe Xuansheng. Murong Mingyue berkata dengan wajah serius. Landon Shen mengerutkan kening, Yuanhe Xuansheng tidak bisa meninggalkan kota Tianyuan. Murong Mingyue menggelengkan kepalanya dengan lembut, itu sebelumnya. Alasan mengapa Yuanhe Xuansheng tidak bisa meninggalkan kota Tianyuan di masa lalu adalah karena ada harta khusus di kota Tianyuan bagi mereka untuk berlatih latihan tertentu. Dan harta itu dan mereka jiwa-jiwa Yuanhe terikat bersama, jadi Yuanhe Xuansheng tidak bisa meninggalkan kota Tianyuan. Tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, Yuanhe Xuansheng mampu meninggalkan kota Tianyuan. Beberapa orang tahu tentang ini. Mingyue juga mengetahui tentang hal itu dari pemilik istana Heavenly Demon Palace. Sudah memiliki kemampuan untuk naik ke dunia roh kuno. Landon Shen terkejut, dan kemudian dia berkata lagi, karena Yuanhe Xuansheng memiliki kemampuan untuk naik ke dunia roh kuno, mengapa Anda masih tinggal di dunia ini? Murong Mingyue menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun orang-orang kudus ganda memiliki kemampuan untuk naik, tidak ada simpul ruang di Tianhai, sehingga mereka hanya bisa tinggal sementara. Node ruang yang disebut mengacu pada ruang yang rusak di antarmuka yang sulit untuk diperbaiki. Ruang seperti ini umumnya menghasilkan retakan spasial yang besar, dan mungkin juga sering mendaratkan guntur, atau melahirkan cengkeraman bawaan dan cahaya suci, Del. Para biarawan dari tahap transformasi manusia di zaman kuno menggunakan node ruang untuk naik ke dunia roh kuno. Di dunia manusia saat ini, benua lain mungkin memiliki cara khusus untuk naik, tetapi Tianhai belum menguasainya, dan hanya bisa menggunakan metode tertua. Faktanya, di dunia manusia, node spasial tidak terlalu langka, dan bahkan Landon Shen telah melihatnya beberapa kali. Misalnya, Jianglei Ridge, di mana ruang tidak runtuh di masa lalu, Laut Guntur di Tanah Dingin Utara, dan Stigma Canyon di persimpangan Tanah Utara dan Tanah Selatan Yunjian, semua dapat dianggap sebagai simpul ruang. Tapi hari ini, tidak ada simpul ruang di sisi Tianhai, yang lebih memalukan. Bahkan jika Yuanhe Xuansheng memiliki kemampuan untuk naik, mereka tidak bisa naik tanpa simpul ruang. Landon Shen bertanya-tanya, Yuanhe Xuansheng tidak akan melakukan apa-apa selama lebih dari 10 tahun, kan? Apakah mereka tidak menemukan cara untuk menemukan node spasial lainnya? Murong Mingyue menjelaskan, putranya pintar. Xuansheng secara alami memiliki metode mereka. 10 tahun yang lalu, Xuansheng secara pribadi memerintahkan pembangunan arai teleportasi jarak jauh, dan ingin menggunakan arai teleportasi untuk pergi ke tempat di luar langit. Ekspresi Landon Shen berubah, apa? Yuanhe Xuansheng benar-benar memerintahkan pembangunan arai teleportasi sendiri. Di mana arai teleportasi? Meskipun arai teleportasi kuno yang sangat jauh telah hilang, para master dari tahap transformasi mungkin tidak dapat mempelajari rencana pembuatan. Di masa lalu, Kaisar Xuan juga meniru Phantom Shifting Array, meskipun memiliki beberapa efek samping, efeknya tidak kalah dengan Phantom Shifting Array yang asli. Murong Mingyue menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini adalah rahasia aliansi. Mingyue tidak tahu lokasi pembentukan teleportasi. Hanya 3 tetua dari almarhum Yuan Ying dalam aliansi yang mengetahuinya. Beberapa tahun yang lalu, formasi teleportasi akan selesai, tetapi potongan terakhir dari bahan masih hilang. Potongan itu kebetulan merupakan harta dari perlombaan rakasa. Karena alasan ini, Yuanhe Xuansheng secara pribadi pergi ke perlombaan rakasa Tianhai. Dikatakan bahwa beberapa kontradiksi terjadi. Landon Shen tidak tertarik dengan ini, dan bertanya pada poin kunci, lalu, apakah arai teleportasi telah selesai? Murong Mingyue menjawab, itu belum selesai, kalau tidak Xuansheng tidak akan tinggal di Laut Yuanhe. Tentang Yuanhe Xuansheng, Mingyue tahu ini.
Ming Yue hanya ingin mengingatkan anak itu bahwa Xuansheng saat ini adalah mereka yang bisa meninggalkan kota Tianyuan dengan bebas. Jika putranya memasuki perairan Yuanhe dengan terburu-buru, dia mungkin menghadapi bahaya besar. Ekspresi Landen Shen menjadi sedikit jelek begitu dia mengatakan ini. Dia telah diprovokasi oleh Peri Jinghong sebelumnya, dan dia tahu kekuatan menakutkan dari kultivator pada tahap transformasi. Yuanhe Xuansheng ini masih dua kultivator dalam tahap transformasi, yang jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi. Namun, payung mutiara Hunyuan masih sendiri, harta roh kuno yang murni pasti akan membangkitkan hasrat mengingini Yuanhe Xuansheng. Setelah memikirkannya, Landen Shen merasa bahwa laut tidak bisa tinggal lebih lama hari ini, dan dia masih harus menemukan cara untuk pergi dengan cepat. Namun, bahkan Yuanhe Xuansheng sedang membangun formasi teleportasi, yang berarti bahwa Tianhai tidak memiliki formasi teleportasi lain untuk pergi. Apakah Anda harus menunggu sampai Yuanhe Xuansheng menyelesaikan formasi teleportasi sebelum menyelinap pergi? Landen Shen khawatir dia akan ditemukan oleh Yuanhe Xuansheng sebelum formasi teleportasi selesai. Dia sudah menyesal membunuh semua orang di cabang Wild Continent Alliance ketika dia datang sebelumnya, hal ini terlalu mencolok. Jika mencapai Yuanhe Xuansheng, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tuan Shen tidak perlu terlalu khawatir, Tianhai begitu besar, selama tuan muda itu tidak mengungkapkan keberadaannya, Yuanhe Xuansheng mungkin tidak dapat melacak keberadaan tuan muda itu, tambah murong Ming Yue. Landen Shen menghela nafas diam-diam, meskipun dia mengatakan itu, kultivator pada tahap transformasi masih tidak bisa diremehkan. Karena dia terlalu percaya diri pada awalnya, dia hampir tertangkap oleh Peri Jinghong. Seira dalam tas binatang roh memprakarsai transmisi suara dan berkata, Tuan, karena Laut Yuanhe sangat berbahaya, jangan pergi. Memang, setelah mempelajari berita ini, Landen Shen tidak ingin pergi ke perairan Yuanhe lagi. Murong Ming Yue melihat keraguan di hati Landen Shen, dan beralih ke pertanyaan awal, dan tertawa kecil, Tuan Shen, kembali ke Tianhai, bukankah untuk balas dendam? Ada apa? Tuan Ming Yue mungkin bisa melakukannya untuk Anda. Ini dapat mencegah sang putra muncul. Ming Yue juga merupakan sesepuh dari Heavenly Demon Palace di ketiga sekte iblis, dan itu akan jauh lebih mudah daripada sang putra untuk melakukan sesuatu. Landen Shen tiba-tiba menjadi sedikit waspada, pikiran wanita itu hanya menakutkan, dan kata-katanya berputar, masih mengaitkan dirinya. Kamu akan sangat baik. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa langit jatuh ke langit, aku tidak percaya kamu. Kecuali, kamu bisa datang dengan kondisi yang meyakinkan saya. Landen Shen melirik Murong Ming Yue dengan ekspresi murung. Murong Ming Yue mengerutkan kening dan berkata dengan bersenandung, kecurigaan Shen terhadap Ming Yue membuat gadis kecil itu sangat sedih. Tentu saja, Ming Yue memiliki kondisi. Sebelum Ming Yue mengusulkan untuk membantu putranya, ia sebenarnya ingin putranya melakukan bantuan kepada gadis kecil itu. Apa yang sibuk? Tanya Landen Sengu. Bab 1668 Ouyang Changfeng en Kun Mingzu. Ming Yue adalah teman baikmu, Ouyang Changfeng menggunakan sihir terlarang. Kali ini, Ming Yue datang untuk mencuri harta Lei Batian, dan dia memerintahkannya. Anak Shen, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Ouyang Changfeng di masa lalu, bukan? Biarkan dia menyingkirkan sihir terlarang padaku. Murong Ming Yue bertanya sambil menghela nafas. Apa, Ouyang Changfeng? Landen Shen terkejut. Faktanya, dia dan Ouyang Changfeng tidak pernah bertemu selama ratusan tahun. Bukan Murong Ming Yue yang menyebutkan bahwa Landen Shen tidak akan pernah mengingat Ouyang Changfeng. Tentu saja, Landen Shen masih mengingat teman dekat Ouyang Changfeng, yang berada di Linhai Tianshan di masa lalu. Ouyang Changfeng memberikan segalanya untuk wanita tercintanya, bahkan memegang jejak kemungkinan yang hampir ilusi, ingin membangkitkan kembali kekasihnya. Ouyang Changfeng memiliki temperamen langsung, dan dia menghargai cinta dan kebenaran. Landen Shen sangat mengagumi karakternya. Pada awalnya, keduanya cocok, tetapi kemudian mereka juga berbagi kesengsaraan dan menjadi teman hidup dan mati. Namun, setelah Landen Shen meninggalkan Linhai Tianshan dan melangkah ke Tianhai, dia tidak pernah bertemu Ouyang Changfeng lagi, dan tidak ada kabar tentangnya. Saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu teman baik saya lagi dalam hidup saya, tetapi saya tidak ingin mendengar berita tentang Ouyang Changfeng sekarang. Ya. Pangkalan kultivasi Ouyang Changfeng saat ini sama dengan yang dimiliki Tuan Muda Shen, dan itu juga berada di tahap tengah Yuan Ying. Namun, dia baru-baru ini mendapat masalah besar. Ming Yue secara tidak sengaja bertemu dengannya, disandera oleh dia, dan menderita bersamanya. Murong Ming Yue mengerutkan kening dan mulai menjelaskan. Ouyang Changfeng masih merupakan sosok yang cukup terkenal di perairan Yuanhe baru-baru ini. Menurut kecerdasan para biarawan aliansi, Ouyang Changfeng adalah antek ras setan. Dia membunuh lebih dari selusin biarawan aliansi pada periode Yuan Ying dan mencuri 7 pulau. Salah satu cabang dari aliansi Pulau Panlong adalah harta karun bernama Kun Mingzu. Perbuatan buruk seperti itu membuat para biksu aliansi mengejar Ouyang Changfeng di seluruh dunia. Istana Iblis Surgawi terletak di Pulau Beaulieu. Setelah Ouyang Changfeng mencuri harta dari cabang aliansi di Pulau Beaulieu,
aliansi memerintahkan semua tetua Istana Iblis Surgawi untuk memburu Ouyang Changfeng, dan Murong Mingyue ada di antara mereka. Murong Mingyue tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi karena dia kebetulan berada di Heavenly Demon Palace pada saat itu, masalah ini tidak dapat dihindari, jadi dia hanya bisa bergabung dengan tim mengejar dan membunuh Ouyang Changfeng. Siapa yang tahu bahwa kekuatan Ouyang Changfeng sangat mencengangkan, bukan saja dia lolos dari pengejaran dan membunuh lebih dari 20 biksu periode Yuan Ying, tapi dia juga membunuh beberapa orang, dan juga membawa Murong Mingyue pergi. Ouyang Changfeng meraih Murong Mingyue, hanya untuk memaksa beberapa berita. Setelah menerima informasi yang berguna, Ouyang Changfeng juga tidak membunuh Murong Mingyue. Dia tahu bahwa wanita ini memiliki pikiran yang sangat tinggi dan memiliki kekuatan mata limbao, jadi dia hanya menggunakannya, jadi dia menggunakan sihir terlarang pada Murong Mingyue dan memintanya untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ouyang Changfeng memerintahkan Murong Mingyue untuk membantunya menemukan Kun Mingzu yang tersebar di langit, dan dia sendiri pergi mencari Kun Mingzu selama setahun. Keduanya sepakat untuk bertemu di Pulau Surga, di perairan Yuanhe ketika saatnya tiba. Jika Murong Mingyue tidak dapat menemukan Kun Mingzu saat itu, Ouyang Changfeng akan membunuhnya. Dengan mata harta karun rohnya, Murong Mingyue akhirnya menemukan keberadaan Kun Mingzu di Kepulauan Tianlei, yang kebetulan berada di Istana Lei Batian, jadi ada adegan berikutnya. Mendengar kata-kata Murong Mingyue ini, Landen Shen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Ouyang Changfeng tidak bisa menjadi anjing pelari dari Demon Rache. Dia pasti memiliki tujuan yang tidak diketahui. Landen Shen bertanya kepada Murong Mingyue, apa Kun Mingzu yang kamu curi? Apa gunanya? Kemampuan Kun Mingzu untuk mencerahkan bulan tidak terlalu jelas, dan penggunaan khusus benda ini hanya dikabarkan dalam buku-buku kuno. Namun, asal-usul benda ini diperkirakan sangat tertarik pada Guru Shen, kata Murong Mingyue dengan senyum ringan. Bicaralah lebih jelas, kata Landen Shen dengan ekspresi suram. Maaf. Murong Mingyue sedikit malu. Rasanya jahat untuk membuat orang lain tertarik pada kata-katanya sendiri. Murong Mingyue tidak lagi menjual Guanzi, dan mulai menjelaskan legenda Kun Mingzu. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno yang paling terpencil, ketika dunia manusia masih dalam kekacauan, pernah ada roh, raksasa Kun, yang sejati sebanding dengan periode Mahayana yang jatuh di langit dunia manusia. Kun raksasa itu sangat besar, panjangnya ratusan ribu meter. Legenda mengatakan bahwa setelah kejatuhan Kun raksasa di langit, mayatnya tidak membusuk, dan tanah bawah perlahan-lahan terbentuk di dalam tubuh. Jika Anda bisa memasuki tanah bawah ini, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya hantu. Selain itu, ada energi unik di mayat Kun raksasa, yang juga bisa sangat bermanfaat bagi para biarawan. Legenda mengatakan bahwa Raja generasi pertama klan monster Laut Langit menyembunyikan semua harta karun hidupnya di tanah bawah di dalam Kun raksasa. Singkatnya, ada berbagai legenda dan kisah tidak historis tentang mayat Kun raksasa, tetapi sejak zaman kuno, tidak ada biksu manusia yang pernah melihat Kun raksasa. Kecuali Raja generasi pertama klan monster Laut Langit, tidak ada pemecah setan yang mengkonfirmasi apakah mayat Kun raksasa itu adalah mayat. Ada. Tidak ada catatan tentang ini dalam buku-buku kuno. Raksasa Kun. Landen Shen menunjukkan sedikit kecurigaan, dan kemudian bertanya pada Seira di tas roh binatang, Seira, apakah kamu tahu binatang monster apa? Seira berkata dengan sungguh-sungguh, anakku, Kun raksasa adalah tipe kunpeng, menyerupai ikan paus, dan mewarisi darah kunpeng. Kekuatan klan Kun raksasa memang bisa mencapai tingkat roh asli. Landen Shen terkejut, dan terus bertanya kepada Murong Mingyue, lalu apa hubungan antara Kun dan Kun Mingzu raksasa? Murong Mingyue menjelaskan, dikatakan bahwa Kun Mingzu adalah kotoran dari Kun raksasa. Ada juga legenda bahwa tanah hantu di Kun raksasa tidak dapat dimasuki sesuka hati, jika tidak maka akan terbunuh karena tekanan ruang. Penghilangan Kun Mingzu dapat memungkinkan tubuh beku itu berasimilasi dengan nafas Belanda, dan setelah memasuki Belanda, tubuh itu tidak akan tertindas oleh ruang itu. Tetapi untuk melakukan ini, mungkin diperlukan sejumlah Kun Kunzu. Juga, hanya sejumlah kecil Kun Mingzu jatuh di langit. Justru karena keberadaan Kun Mingzu bahwa Kun raksasa dianggap oleh beberapa ahli di Tianhai sebagai legenda, bukan hal yang dibuat-buat. Setelah mendengarkan penjelasan Murong Mingyue, Landen Shen agak aneh, Kun Mingzu sebenarnya adalah kotoran Kun raksasa. Tuan Shen, raksasa Kun itu hanya legenda. Mingyue tidak tahu apakah Ouyang Changfeng sedang mencari Kun Mingzu untuk memasuki Netherland, atau jika ia memiliki kegunaan lain. Jika putranya tertarik dengan masalah ini, atau lebih baik bertanya langsung kepadanya, Murong Mingyue menambahkan. Landen Shen merasa segalanya agak rumit, karena Ouyang Changfeng mencari Kun Mingzu, dia pasti punya alasan, dan dia pasti tidak akan usil. Landen Shen melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menyapu Murong Mingyue. Murong Mingyue merasakan pengetahuan spiritual Landen Shen, dan pengetahuan rohaninya sendiri tidak lagi menentang, memungkinkan Landen Shen untuk memindai, dan sedikit rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Membiarkan akal ilahi orang lain untuk memindai, berarti tubuhnya akan terlihat jelas oleh orang lain. Tidak peduli seberapa dalam Murong Mingyue bisa bersembunyi, dia tidak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa malu pada saat ini.
Meskipun Murong Mingyue sangat cantik dan temperamennya tak tertandingi, Landen Sen tidak tertarik padanya, dan dia tidak akan mengintip tubuh orang lain dengan begitu kejam. Dia hanya ingin melihat apakah Murong Mingyue benar-benar menjadi sasaran sihir terlarang. Benar saja, Landen Sen memperhatikan jejak sihir terlarang di leher Murong Mingyue, dan bahkan ada jejak energi jahat yang tersisa, yang seharusnya menjadi nafas dari operator itu sendiri. Landen Sen percaya kata-kata Murong Mingyue untuk saat ini. Mungkin lebih mudah untuk membantunya jika dia berpikir tentang kekuatan magis Murong Mingyue dengan mata Limbao. Murong Mingyue, aku punya sesuatu untuk dimintamu, tetapi jika kamu ingin bekerja sama denganku, kamu harus berjanji padaku satu hal. Bab 1669 Fire Spirit Seed. Rencana wanita ini terlalu dalam, dan IQ-nya sangat tinggi. Landen Sen harus memastikan keselamatannya. Apa persyaratannya? Tanya Murong Mingyue. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, ini sangat sederhana, Anda juga membiarkan saya melakukan sihir terlarang, jadi saya bisa mempercayai Anda. Tanpa diduga, Murong Mingyue tidak menunjukkan banyak kejutan. Sebaliknya, dia tersenyum ringan pada Landen Sen dan mendesah, sepertinya Mingyue tidak punya pilihan, tolong lepaskan dia. Murong Mingyue mungkin menduga bahwa Landen Sen akan mengatakan ini di dalam hatinya, dan dia hanya setuju dengan Landen Sen. Landen Sen juga tidak berharap Murong Mingyue berjanji begitu sederhana, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak bisa menggambarkan wanita ini, juga tidak bisa melihat melalui wanita ini. Ini baik. Tetapi karena Murong Mingyue mengatakan demikian, Landen Sen tidak berbicara omong kosong, dan langsung mulai menggunakan sihir terlarang padanya. Sihir terlarang adalah salah satu dari beberapa mantra yang dapat ditumpangkan. Sihir terlarang Ouyang Changfeng pada Murong Mingyue dan sihir terlarang Landen Sen padanya tidak akan terganggu dan terpengaruh. Tidak lama kemudian, sihir terlarang telah selesai. Landen Sen merasa lega sekarang. Berhasil menyebarkan sihir terlarang, berarti hidup dan mati lawan ada di tangannya sendiri. Murong Mingyue tersenyum pahit pada dirinya sendiri, sangat sulit baginya untuk menjadi sasaran sihir terlarang oleh dua orang pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa menyakitkan hatinya, Murong Mingyue masih terlihat seperti Xiao Jiabiu, sedikit membungkuk pada Landen Sen, dan berkata, terima kasih, Tuan Sen karena memberi Mingyue kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah Anda berani bertanya pada Tuan Mingyue jika Anda dapat membantu? Landen Sen tidak khawatir lagi, dan berkata, saya ingin Anda membantu saya menemukan beberapa materi yang sangat berharga. Tanpa diduga, inilah yang diinginkan sang putra. Ini masalah sepele bagi Mingyue, kata Murong Mingyue dengan ekspresi santai setelah mendengarkan. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, jangan terlalu percaya diri, Tianhai mungkin tidak dapat menemukan materi yang saya inginkan. Murong Mingyue tersenyum ringan, Tuan Sen terlalu kecil untuk melihat Mingyue. Jangan lupa, Mingyue memiliki sepasang mata spiritual, yang dapat membedakan semua harta di dunia. Bahkan jika harta anak itu tersembunyi di cincin penyimpanan, Mingyue dapat melihatnya dengan jelas. Cu. Jika pengamatan Mingyue baik, Master Sen memiliki satu set 9 senjata sihir atribut guntur yang sangat kuat yang menerbangkan pedang, dan gunung raksasa es kristal itu juga harta roh sudo berharga yang kuat. Yang paling mengejutkan Mingyue adalah milik sang master. 7 dari 9 cincin tulang warna telah dikumpulkan. Putranya, apakah itu kebetulan, keberuntungan, atau kekuatan, adalah eksistensi puncak. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir, Murong Mingyue memiliki sedikit kekaguman dalam nadanya, dan harta di tubuh Landen Sen benar-benar luar biasa. Visi Murong Mingyue sangat tinggi, dia mengagumi yang paling kuat dalam hidupnya, dan bersumpah untuk menjadi seorang permaisuri sejak dia masih kecil, hanya untuk jatuh cinta dengan pria yang dia anggap paling kuat. Sangat disayangkan bahwa pria ini saja mungkin tidak melihat dirinya lebih. Landen Sen terkejut, dia tahu murid Murong Mingyue yang mengkilap adalah Mata Limbao, yang legendaris, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan magis Sibao. Namun, kemampuan Mata Limbao begitu menakutkan sehingga dia bisa mengintip harta karun di cincin penyimpanan. Bahkan, ini juga terkait dengan basis budidaya Murong Mingyue. Di masa lalu, basis budidayanya tidak tinggi, jadi kekuatan supranatural Lingbao Ai tidak tinggi. Sekarang setelah ia menembus Naschen Soul Stage, kekuatan magis mata Lingbao telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Landen Sen terkejut duluan dan kemudian senang, karena Lingbao Ais milik Murong Mingyue sangat kuat, dia mungkin benar-benar bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dia terlalu malas untuk bertele-tele, jadi dia langsung mengeluarkan slip giok kebangkitan dari cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Murong Mingyue, dan berkata, aku butuh 8 bahan di atas, kecuali untuk cincin tulang 9 warna, kayu hantu, dan ginseng guntur. Beyond the Spirit Wood. Setelah Murong Mingyue membaca slip giok, alisnya mengerutkan kening dan wajahnya dengan serius berkata, maaf, Tuan Sen, Mingyue yang sombong tadi. Sebagian besar materi pada slip giok ini, Mingyue tidak pernah terdengar. Kecuali untuk keempat hal yang dikatakan putranya. Selain itu, Mingyue hanya mendengar tentang roh kuno seperti benih roh pemadam kebakaran. Apa? Pernahkah kamu mendengarnya? Mata Landen Sen berbinar. Dia tidak tahu tentang Fire Spirit Seed.
Bahkan permaisuri iblis tidak tahu bahan ini, tapi Murong Mingyue tidak berharap untuk mengetahuinya seperti yang diharapkan dari kekuatan magis dengan mata Lingbao. Murong Mingyue mungkin tahu lebih banyak tentang beberapa bahan harta daripada Landen Sen, yang memberi Landen Sen secercah harapan. Melihat ekspresi kegembiraan Landen Sen, Murong Mingyue sedikit mengangguk. Ya, Mingyue cukup beruntung membaca beberapa deskripsi sederhana pada gulungan kuno tertentu. Dikatakan bahwa benih-benih roh api tumbuh di kolam api, di mana matahari kuat. Sudah ada kolam api di Tianhai sejak zaman kuno dan terletak di Istana Ziyang. Dikatakan bahwa Daoyang, penguasa Istana Ziyang, menggunakan kolam api untuk mengolah api Ziyang. Ini sebenarnya Istana Ziyang. Landen Sen menyipitkan matanya. Istana Ziyang adalah sekte super kedua di antara 7 sekte lurus Laut Yuanhe, dengan kekuatan yang kuat dan latar belakang yang mendalam. Nama Landen Sen bukan orang asing. Begitu orang asli Daoyang hampir membunuh hidupnya sendiri, dia masih ingat kebencian di hatinya. Itu benar-benar tidak terduga bahwa benih roh api berhubungan dengan Istana Ziyang. Tuan Sen, ini hanya kemungkinan. Mingyue tidak dapat menjamin apakah ada biji roh api di kolam api Istana Ziyang, tetapi Mingyue dapat memasuki Istana Ziyang untuk mengetahui berita tentang benih roh api, kata Murong Mingyue segera. Ini. Landen Sen tidak bisa menahan hatinya, bahkan, dia ingin pergi sendiri, tetapi dia khawatir dia akan ngeri. Murong Mingyue melihat keraguan di hati Landen Sen, dan berkata, karena Tuan Sen tidak nyaman untuk memasuki 7 kepulauan di Laut Yuanhe, biarkan Mingyue mengurus masalah ini. Mingyue adalah sesepuh Istana Iblis Surgawi dan ingin menemukan alasan untuk memasuki jalan yang benar. Istana Ziyang di Qizhong tidak sulit. Landen Sen tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Daoyang, penguasa Istana Ziyang, memiliki perselisihan besar dengan saya. Saya benar-benar tidak ingin membunuh ular itu. Anda harus mencari tahu tentang benih roh api. Jika Anda yakin itu benar-benar ada, datang lagi. Perhatikan aku. Tuan Sen, Mingyue Li dan Ouyang Changfeng hanya memiliki 2 bulan lagi. Jika Mingyue tidak dapat kembali dalam waktu yang ditentukan, Ouyang Changfeng akan membunuh gadis kecil itu. Kita hanya dapat bertindak secara terpisah, nak, pergi ke surga. Pulau penjara bertemu dengan Ouyang Changfeng untuk Mingyue dan menjelaskan situasinya. Mingyue pergi ke Istana Ziyang untuk mencari informasi tentang benih-benih roh api. Apakah ini mungkin? Murong Mingyue bertanya. Ya. Tapi Anda sebaiknya tidak memainkan trik untuk saya. Landen Sen mendengus dingin. Kehidupan dan kematian Mingyue ada di tangan sang putra, beraninya kamu melakukan sesuatu terhadapnya. Murong Mingyue menghela nafas pelan. Landen Sen mengangguk puas, jika Anda dapat menemukan keberadaan Fire Spirit Seed, saya berjanji akan membebaskan Anda, mungkin saya akan memberi Anda manfaat. Jangan meminta yang baik, mintalah putranya untuk berhenti membenci Mingyue. Murong Mingyue tersenyum genit, membangkitkan minat. Ayo kita bicarakan. Mari kita berpisah, kamu melakukan bisnis dengan baik, dan aku akan melihat Ouyang Changfeng untukmu. Landen Sen mendengus dingin, dan begitu suaranya jatuh, dia melarikan diri.